Alhamdulillah santriwan santriwati, ayo kita melatih diri kita, kuatkan mental Anda, mental kita. Semuanya butuh proses, semuanya butuh perencanaan. Sebuah konsep itu, sebuah konsep narasinya ya, sebuah konsep narasi itu apa? Sebuah kalimat lah, sebuah tatanan kalimatnya itu selalu enak didengar oleh telinga, tapi prosesnya itu fluktuatif, prosesnya itu naik turun. Ini butuh latihan, semuanya butuh latihan. Otak manusia itu tidak melihat kamu itu wong IPA apa wong IPS, karena ketepatan jurusan dihilangkan ya, saya spesifikasi lagi. Manusia itu tidak melihat otaknya itu otak biologi, otak fisika, otak matematika, otak sosial, otak sejarah, tidak melihat. Akan tapi yang dilihat itu adalah sejauh mana kamu melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, menjaga komitmen, menjaga konsisten. Ini kamu latih, kamu latih. Sebenarnya bukan masalah kamu itu menjadi orang matematika, menjadi orang fisika, menjadi orang kimia, atau menjadi orang sejarah. Sebenarnya memang bukan ini, memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang scientific, kita memang memerlukan pola pikir scientific. Kita semakin banyak memiliki orang-orang yang berpikir scientific, kemajuan itu semakin cepat. Tapi jangan kemudian dibuat pemikiran scientific berarti pasti berkaitan dengan matematis. Scientific, berpikir saintis itu adalah mereka yang punya sistem cara berpikir yang baik, punya metode, punya cara. Setelah memahami tujuan sebagai sebuah visi, sebuah perspektif, sebuah gambaran, sering saya aturkan, kalau kamu akan membuat tempe, kamu sudah ada visi di dalam otak kamu sudah ada perspektif, sudah ada gambaran tentang tempe itu, bahan-bahannya, bentuknya, rasanya, maka kamu tinggal merealisasikan. Karena intinya nanti realisasi dari proses pembuatan tempe itu butuh komitmen, butuh konsisten. Apalagi jika dikaitkan dengan menjual, maka berhubungan dengan dunia luar, konsisten, kualitas tempenya konsisten, untuk belanja bahan material untuk membuat tempe konsisten, cara air dalam prosesnya, jamurnya yang diperlukan, waktunya, dan seterusnya. Ini butuh latihan. Tidak ada sesuatu yang bersifat instan, teman. Semuanya butuh latihan. Saya tutup dengan satu kalimat. Saat kamu mengalami sering di dalam hatimu kekecewaan, saat kamu mengalami hidupmu itu dalam kesusahan, saat kamu mengalami hidupmu dalam kecongkrahan, saat kamu mengalami hidupmu itu penuh dengan pertentangan, sangumu sering tampak tidak pernah cukup untuk kamu jajan dibanding dengan teman-temanmu yang lain, sehingga kamu merasa berada di dalam posisi gelap, kamu merasa dalam posisi selalu tersisihkan, kamu selalu merasa orang yang terbuang, maka kamu menjadi orang yang benar, kamu sudah di real yang benar, kamu sudah berada di cara yang benar, kamu akan menuju orang yang benar, sukses. Faham maksudku? Saya ulang. Saat kamu mencapai, saat kamu proses yang kamu jalani, konsep yang kamu telah terima, ternyata kamu menemui banyak halangan, kamu menemui banyak tantangan, kamu menemui banyak orang-orang di sekitar kamu seperti tidak bisa diajak kerjasama, orang-orang di sekitar kamu sepertinya orang-orang yang menyisihkan kamu, orang-orang yang di sekitar kamu sepertinya orang-orang yang tidak percaya dengan kamu. Kamu sudah berusaha dengan baik, akan tetapi kamu selalu terhujat, kamu selalu terbuang, maka kekecewaan selalu menyertai. Kamu sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi orang yang kuat, orang yang kokoh, orang yang jika kamu menyadari akan menjadi orang sukses di dalamnya. Tapi kalau kamu sejak awal sudah tidak siap dengan tantangan-tantangan yang ada, sudah putus asa dengan apapun yang kamu lakukan, maka kamu akan menjadi orang yang terbuang dalam pengertian yang sebenarnya. Rasa sakit, rasa tidak enak, rasa kecewa, rasa terbuang, itulah jalan tepat kamu menuju kebenaran. Oke? Jangan salah. Tidak ada orang yang sukses lahir batin tanpa mengalami gejolak hebat. Saya tidak mengatakan sukses atau apapun namanya, tapi saya mengalami gejolak-gejolak hebat. Saya sejak kecil mengalami orang yang tersisih, orang yang terbuang,
baik secara internal. Saya sempat kebingungan cukup lama bagaimana hidup ini dijalani. Saat saya kecil menjadi orang yang tersisih cukup lama. Saya pernah menjadi pelaku bisnis, bukan berarti hidupnya lancar, juga bukan. Jual jagung bakar, tralis, anak-anakku semuanya. Ini saya hanya menularkan kepada kalian. Ternyata saya membaca sejarah orang-orang yang sukses ya. Kamu melihatnya kan Bill Gates, kamu melihatnya adalah siapa yang sekarang sangat terkenal, saintis yang luar biasa. Coba, masa nggak kenal? Saya nggak ungkapkan deh, orangnya sangat terkenal. Baru saja dari Bali, baru saja ke orang Indonesia. Dia yang memiliki satelit pendek terbanyak, belum nyanut. Siapa? Elon Musk, Bill Gates dan seterusnya. Yaitu kita ngomong hanya untukan saja. Mereka pada saat mudanya awalnya orang yang sangat hebat, ketulo-tulonya, kesandungnya, kesingkirnya. Kalau kamu baca sejarahnya mereka awal-awal, saya mencoba membaca sejarah mereka, rata-rata memang mengalami hal itu. Kalau kamu ngomong para nabi, para rasul, hampir semuanya mengalami hal semacam itu. Hebat, gak kena diomong, gendeng-gendengan itu. Maka saya katakan itu, jika kamu mengalami yang saya ungkap di muka tadi, kamu berada di jalur yang tepat. Ojo ngersuloh, jalani saja. Kuat untuk mengokohkan, itu cara Tuhan mengokohkan mental.